Pada tanggal 11 Juni 2025, bertepatan dengan Indo Defense Expo dan Forum DG Expo Kemayoran Jakarta, Indonesia dan Turki menandatangani nota kesepahaman atau MOU pembelian jet tempur generasi kelima KAAN buatan Turki sebanyak 48 unit. Penandatanganan tersebut bukan merupakan kontrak resmi, namun ini menandai babak baru kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Turki. Di sisi lain, Indonesia diketahui telah membeli secara resmi 42 jet tempur Rafale buatan Prancis. Kesepakatan pembelian jet tempur antara Indonesia dan Prancis telah dimulai sejak September 2022 dengan diaktifkannya kontrak tahap pertama sebanyak 6 unit, disusul kontrak tahap kedua sebanyak 18 unit pada Agustus 2023 dan kontrak tahap 3 sebanyak 18 unit pada Januari 2024. Terlepas dari kesepakatan tersebut, mengetahui kemampuan keduanya menjadi sangat penting mengingat jet tempur tersebut nantinya akan digunakan untuk menjaga keamanan wilayah udara Indonesia. Jet tempur KAAN dikembangkan untuk menggantikan armada F-16 milik Angkatan Udara Turki yang semakin menua dan dijadwalkan akan dipensiunkan secara bertahap hingga tahun 2030. Proyek ini dimulai sejak tahun 2016 dengan Turkish Aerospace Industry atau TAI bertindak sebagai kontraktor utama. Dikutip laman resmi Turkish Aerospace Industry, KAAN didesain sebagai jet tempur generasi kelima berteknologi siluman. Pesawat ini memiliki rentang sayap 13,4 meter, panjang 20,3 meter, dan tinggi 5 meter. Bobot maksimum saat lepas landas mencapai 34.750 kg atau sekitar 76.500 pon. KAAN menggunakan dua mesin General Electric F110. Masing-masing dengan daya dorong 29.000 pon, memungkinkan jet ini mencapai kecepatan maksimum Mach 1,8 atau setara 2.205 km per jam dan ketinggian terbang hingga 16.764 meter atau 55.000 kaki. Meskipun prototipe awal masih menggunakan mesin buatan Amerika Serikat, Turki berencana menggantikannya dengan mesin dalam negeri bernama TF10000. Mesin ini sedang dikembangkan oleh Tusass Engine Industry atau TEI bekerjasama dengan General Electric sebagai bagian dari upaya mencapai kemandirian teknologi pertahanan. Sebagai jet tempur generasi kelima dengan kemampuan multiperan, KAAN atau TFX dirancang dengan karakteristik khas jet tempur generasi kelima. Hal ini mencakup desain aerodinamis yang memadukan permukaan campuran dan bentuk persegi serta lapisan kulit khusus untuk mengurangi pantulan radar. Untuk mendukung kemampuan tempurnya, KAAN dilengkapi radar AESA canggih, sistem serangan presisi di luar jangkauan visual, ruang senjata internal, kemampuan manuver tinggi, kemampuan super cruise tanpa afterburner, serta kesadaran situasional yang tinggi di medan tempur. Jet tempur ini juga dibekali teknologi avionik generasi terbaru yang dirancang untuk mengurangi beban kerja pilot. Beberapa di antaranya termasuk sistem penggabungan sensor, sistem elektrooptik terpadu, prosesor terintegrasi, sistem komunikasi dan navigasi frekuensi radio terintegrasi, serta tampilan helm atau helmet mounted display yang menyajikan informasi penting secara real time di depan pandangan pilot. Selain itu, KAAN mampu berinteraksi secara aktif dengan pesawat tanpa awak atau UAV sebagai pendamping di udara melalui sistem komunikasi data link dua arah. Berbeda dengan KAAN, Rafale merupakan jet tempur generasi 4,5 yang diproduksi oleh Dassault Aviation untuk menggantikan pesawat Mirage 2000 milik Angkatan Udara Prancis. Meskipun pernah mengalami insiden penembakan dalam konflik India-Pakistan, Rafale tetap diproyeksikan sebagai jet tempur multiperan dengan kemampuan tempur yang luas. Sejak awal pengembangannya, Rafale dirancang untuk menjalankan berbagai misi di skala kondisi medan dan cuaca. Jet ini menggabungkan peran keunggulan udara, serangan darat, pencegahan nuklir, pengintaian, hingga proyeksi kekuatan jarak jauh dalam satu platform tempur yang fleksibel. Rafale melakukan penerbangan perdananya pada tahun 1991. Saat ini, Dassault memproduksi 3 varian utama, Rafale C versi kursi tunggal untuk Angkatan Udara, Rafale B versi kursi ganda untuk pelatihan dan misi khusus, serta Rafale M versi modifikasi untuk pengoperasian dari kapal induk oleh Angkatan Laut Prancis. Rafale dirancang dengan konfigurasi sayap delta dan kanar aktif, memberikan kemampuan manuver ekstrim bahkan saat membawa beban penuh. Dengan rentang sayap 10,9 meter, panjang 15,3 meter, dan tinggi 5,3 meter, pesawat ini mampu mempertahankan stabilitas dan kelincahan dalam berbagai kondisi tempur. Jet tempur ini juga dilengkapi dengan sistem kontrol penerbangan digital canggih fly-by-wire yang memastikan stabilitas otomatis dan meningkatkan keselamatan penerbangan. Fitur ini terintegrasi dengan sistem pelacakan medan otomatis serta sistem penghindaran tabrakan darat. Rafale ditenagai oleh dua mesin Snecma M88 yang menghasilkan daya dorong masing-masing 10.971 pon dalam mode normal hingga 16.620 pon dengan afterburner. Kombinasi mesin ini memungkinkan Rafale melesat hingga kecepatan maksimum Mach 1,8 atau sekitar 2
2.225 km per jam. Untuk mendukung kemampuan tempurnya, Rafale dibekali sejumlah fitur canggih dalam hal deteksi, penargetan, dan perlindungan elektronik. Pesawat ini menggunakan radar RBA-2 AESA generasi terbaru yang mampu mendeteksi dan melacak target udara dari jarak jauh serta sepenuhnya kompatibel dengan rudal udara ke udara jarak jauh Meteor buatan MBDA. Dalam hal peperangan elektronik, Rafale dibekali sistem Spectra, yaitu paket perlindungan elektronik terintegrasi yang memberikan peringatan multispektral terhadap radar, rudal, dan laser musuh. Sistem ini dapat secara otomatis mendeteksi, mengidentifikasi, dan menentukan lokasi ancaman dengan akurasi tinggi, sehingga memungkinkan pilot untuk merespon dengan cepat melalui manuver mengelak, penjebakan inframerah, atau elektromagnetik, serta pengacuan sinyal. Untuk mempermudah pilot dalam membidik target, Rafale menggunakan helm canggih Scorpio yang mendukung tampilan data langsung di kaca helm serta kompatibel dengan kacamata penglihatan malam, memberikan kesadaran situasional penuh dalam segala kondisi dan pertempuran. Itulah sejumlah keunggulan yang dimiliki oleh kedua jet tempur, KA-AN maupun Rafale. Perbedaan paling mendasar terletak pada generasi pesawat. KA-AN merupakan jet tempur generasi kelima, sementara Rafale berada pada kelas generasi 4,5. Namun perlu dicatat, seluruh spesifikasi yang disebutkan adalah standar pabrikan yang dirilis secara resmi. Apakah versi yang akan digunakan oleh Indonesia akan memiliki kemampuan yang sama? Jawabannya sangat bergantung pada kebutuhan operasional yang diajukan oleh pihak pembeli serta keputusan strategis dan politik dari negara produsen. Sebab dalam dunia alutsista, teknologi hanya suatu bagian dari negosiasi panjang antara kepentingan, keamanan, dan diplomasi. Terima kasih dan sampai jumpa.